Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan nge-review sepatu lagi. Dan kali ini sepatu yang bakalan ku review adalah ini, Jordan Pro Tour Z atau Jordan Pro Tour Z. Yang langsung terlihat aja ya, dari segi desain, secara keseluruhan desainnya ini terlihat sangat futuristik dan ada kesan tech-nya juga. Dan warnanya ini loh, warnanya Jordan banget. Ada putih, ada merah, dan hitam di bagian atas. Kita mulai bahas dari bagian bawahnya dulu. Untuk di bagian bawah sepatunya ini sendiri terdapat cushion yang sangat nyaman, yaitu React Cushioning dari Nike untuk bagian midsole dan outsole-nya. Dan ada logo Jordan-nya juga yang cukup besar di bagian outsole-nya. Dan karena memakai React sebagai midsole dan outsole-nya, sepatu ini menjadi sangat-sangat nyaman untuk dipakai. Ini intermezzo dikit aja ya. Cushioning React dari Nike ini diperuntukkan untuk melawan kenyamanan dari cushioning sistemnya Adidas, yaitu Boost. Cuman bedanya, React Cushioning ini bisa juga dijadikan sebagai outsole, sedangkan kalau Boost itu nggak bisa jadi outsole. Ini kalau dilihat dari siluet sepatunya, kan termasuk sepatu yang cukup tinggi dan terlihat juga seperti sepatu basket. Cuman, sepatu ini tidak bisa dijadikan untuk bermain basket karena traction controlnya pada outsole-nya ini tidak dirancang untuk bermain basket atau berolahraga berat. Dan ditambah tidak adanya support untuk ankle kaki kalian kalau mau melakukan gerakan yang cukup eksplosif. Beralih ke bagian uppernya, pada sepatu ini, upper yang berwarna merah ini menggunakan bahan nylon untuk membungkus keseluruhan badan sepatunya. Dan ada bahan hyperfuse di bagian toe guard dan juga di antara upper dengan tang dari sepatu ini. Jadi ada dua bahan hyperfuse, ada di toe guard dan di antara upper dengan tang sepatunya. Tangnya ini sendiri berbahan mesh warna hitam dengan logo Jordan berwarna merah di bagian atasnya. Dan selling point paling utama dari sepatu ini adalah laceless. Jadi kalau mau pakai sepatu ini ya tinggal buka resletingnya doang, masukin kaki, dan selesai. Semudah itu dan sesimpel itu. Dan untuk ukuran sepatu tinggi, lepas pasang sepatu ini tuh sangat-sangat gampang dan mudah sekali. Karena tadi, ini tuh laceless dan cuma pakai resleting doang. Jadi gak usah ribet tuh sama tali. Masih ngomongin bagian atasnya nih, kalau diperhatikan sebenarnya tang yang asli dari sepatu ini tuh ada di dalam. Jadi dia itu kayak dibungkus sama lapisan luar dan ditambah di bagian belakang tangnya ini ada padding untuk tulang tumit kita yang membuat sepatu ini makin nyaman lagi untuk dipakai jalan cukup lama. Beralih ke bagian belakang dari sepatu ini, di bagian belakangnya terdapat pull tab di bagian atas. Ini berguna untuk membantu kita memasukkan kaki ke dalam sepatu. Kemudian di bawahnya pull tab ada velcro yang berguna untuk ngencangin atau ngelonggarin sepatu ini pada saat kita pakai. Tapi sejauh ini yang kurasain velcro-nya ini nggak terlalu berasa atau nggak terlalu berpengaruh pada keketatan atau kelonggaran dari sepatu ini. Kayaknya velcro-nya ini cuma diperuntukkan sebagai aksen doang untuk menunjang kekerenan dari sepatu ini. Kemudian di bawah velcro-nya terdapat segitiga, seperti segitiga kecil gini. Ini tuh bahannya 3M dan kalau kena flash atau cahaya dia bakalan nyala. Sejauh aku pakai sepatu ini untuk kuliah, untuk jalan-jalan, rasanya tuh nyaman banget. Untuk kenyamanannya sendiri bisa aku kasih nilai 8,5 lah dari 10. Dan ditambah karena sepatu ini tinggi, kan biasa rada beda tuh tingkat kenyamanan sepatu yang high cut dengan yang low cut. Walaupun sepatu ini high cut, dia nggak sakit kalau dipakai jalan atau ngebuat cepet capek kalau dipakai jalan. Sepatu ini tuh masih nyaman-nyaman aja dan ditambah karena dukungan dari midsole dan outsole-nya yang sudah memakai teknologi React. Plus poin lain dari sepatu ini selain tingkat kenyamanannya ada di bagian uppernya. Nah, bagian uppernya ini kan mirip sama jaket parasut.
Jadi waktu aku pakai di kondisi rada hujan, rada gerimis gitu, air hujan itu nggak masuk ke dalam sepatunya. Biasanya kalau aku pakai sepatu yang bahannya kanvas atau bahannya knit, itu dalamnya sudah pasti basah aja. Tapi nggak kejadian sama sepatu ini, karena bagian atasnya yang kayak tahan air gitu. Plus poin tadi juga bisa dijadikan sebagai minus poin dari sepatu ini, karena uppernya yang berbahan seperti jaket parasut ini membuat sepatu ini tidak se-breathable sepatu-sepatu yang menggunakan upper kanvas atau knit. Tapi nggak sepanas itu juga sih, ya masih so-so lah, masih hangat-hangat gitu kalau dipakai pada saat kondisi cuaca terik atau panas. Tapi secara keseluruhan dari segi desain, sepatunya ini silk banget, futuristik, dan ada kesan tech-nya juga. Dan dari segi kenyamanan, ini tuh nyaman banget dan bisa dipakai jalan lama sehari-hari. Selain semua bagian tadi yang sudah aku bahas, ada lagi nih yang membuat sepatu ini menjadi semakin menarik, yaitu disematkannya detail-detail kecil yang ada di sepatu ini. Langsung aja ke detail yang pertama. Di bagian midsole-nya, di bagian medial midsole-nya atau di bagian dalam dari midsole-nya ini terdapat ukiran dengan tulisan XXIII atau angka 23 dalam angka Romawi. Ke bagian atasnya, di bagian antara upper dengan lidah sepatunya terdapat angka dengan bertuliskan 45 sekian-sekian, dan menurut riset yang ku cari, ini tuh koordinat kantor Nike yang ada di Beaverton. Di bagian resleting kiri sama kanan sepatunya, tulisannya itu juga beda. Kalau di kanan sepatunya, tulisan di resletingnya itu 00023. Kalau di sisi kiri, tulisan di resletingnya itu Jumpman. Dan kalau resletingnya ini dibuka, ada tulisan Jumpman 23 Inspired by Greatness Design for Flight. Di bagian atas resletingnya, tempat kita dibantu untuk buka tutup resletingnya, ini tuh dikasih bahan kayak cuka atau bludru gitu, yang rasanya halus banget kalau dipegang. Gambar yang terdapat pada sole di dalam sepatunya ini juga berbeda kiri sama kanannya. Kalau di sisi kanan, gambar di solnya itu segitiga, dan kalau di sisi kiri bertuliskan Jumpman. Dan detail kecil yang ada pada sepatu ini lainnya adalah terdapat siluet logo Air Jordan yang ada pada bagian velcro kiri sama kanan sepatu ini. Masih ngomongin detail nih, box sepatunya ini juga nggak kalah menarik looknya. Desain yang terkesan minimalis dan industrial ini mempunyai detail-detail yang ada di dalamnya, seperti tulisan angka 23 di bagian kanan dari tulisan Jumpman, kemudian di pojok kanannya ada tulisan Design for Flight, dan kalau dibuka box ini ada tulisan yang sama kayak di dalam sepatunya. Keseluruhan detail-detail kecil inilah yang membuat sepatu menjadi semakin menarik lagi untuk dimiliki. Sepatu ini tuh mempunyai 5 colorway yang kayak gini. Dan dari semua colorway yang ada, aku memilih warna yang ini. Karena warna ini tuh sangat mempresentasikan Jordan itu sendiri. Untuk sizingnya aku saranin untuk go true to size aja. Kalau kebesaran, kaki kalian bakalan kelihatan gede banget. Dan kalau kekecilan tuh rasanya bakalan sempit banget di sepatu ini. Jadi go true to size aja. Harga normal dari sepatu ini sendiri itu ada di angka 2,3 juta. Tapi aku dapatin sepatu ini itu di bawah harga retailnya, karena waktu itu di Hoops Point-nya Malaysia lagi ngadain diskon besar-besaran all item di tokonya, dan termasuk sepatu ini juga dapat diskon. Nih, aku kasih fit sepatunya kalau dipakai di kaki itu kayak gimana. Dah, segitu dulu untuk videoku kali ini nge-review sepatu Jordan Protoria Z. I hope you like it. If you have any question, just hit it in the comment section down below. Thank you for watching and bye.